Salam Suksma Angling Dharma. Selamat pagi kepada semua para sinar, para abdi. Ratu pagi ini ada di Pesanggerahan. Salam LAD, hidup jaya merdeka rahayu. Kepada semua para sinar, semoga kalian pagi ini Guru Ratu temui kalian semua dalam keadaan sehat selalu, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, bisa melaksanakan segala aktivitasnya dengan baik dan dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Yakinlah kalau kita sudah melalui suatu pertama, apa niat kita, apa terus niat kita. Setelah ada namanya niat, kan ada namanya suatu rencana. Setelah ada rencana, kita namanya praktik atau ikhtiar. Ya. Artinya kita di sini sebagai manusia hanya ada itu. Kita boleh berniat, boleh berencana, tapi kita harus ada usaha, dan juga di balik usaha kita tentunya harus yakin yang menentukan segala apapun yang kita lakukan kan ada Beliau, Tuhan Yang Maha Esa. Beliau sebagai Maha Pengatur, ya penentu hidup kita. Makanya kita banyaklah berserah diri, artinya kita banyak menyambungkan diri pada Tuhan. Artinya ada 4, karena kita punya niat ngapain, di otak ini kan ada niat kita ngapain, ya kita jalankan dengan bentuk ya usaha atau ikhtiar. Ya, kita namanya kita berserah diri, entah itu berdoa, bersembahyang. Makanya untuk itulah Guru Ratu sering sampaikan bahwa dalam jiwa kita ada Tuhan. Tanpa ada Tuhan tidak mungkin kita bisa hidup, tidak mungkin ada nyawa, tidak mungkin kita bisa seperti ini. Karena Tuhan itulah harus kita betul-betul yakinin. Karena sifat Tuhan itu kan meresap dan menyatu di segala ciptaannya, di semua ciptaannya. Tidak ada ruang kosong, ruang hampa. Beliau ada, termasuk di dalam jiwa kita. Selama ini kan orang banyak rajin bersembahyang, berdoa, di teater, bermeditasi, banyak merenung, mungkin banyak ya ada puasa, atau mungkin dia bermeditasi tempat-tempat sepi, atau mungkin dia banyak ikhtiar tirakat ini dilakukan untuk mendapatkan ketenangan. Itu sebenarnya salah satu sarana alat manusia untuk menghubungkan diri pada Tuhan agar bisa menyatu jiwanya, batinnya maupun ya pikirannya, agar bisa mendapatkan namanya ketenangan. Itu ada salah satu cara. Tapi cara yang paling mendasar sejatinya selama ini umat manusia tidak tahu adalah bahwa sejatinya Tuhan itu ada dalam jiwa kita juga. Ya, kita buat apa kita jauh-jauh kita bersemedi, bermeditasi, mencari Tuhan dulu kemana-mana, sembahyang sampai ke Jawa, sampai ke Lombok, sampai ke luar negeri, ke India misalnya, atau ke manapun, ke Arab. Tapi kalau Tuhan yang selama ini selalu menyatu dalam jiwa kita, yang memberikan kita hidup, yang menghantarkan kita kemana-mana, yang memberikan kita napas, yang membuat kita bisa berbuat apapun, kita lupakan. Makanya ajaran spiritual Suksma Angling Dharma adalah ajaran mendasar yang mengajarkan agar kita bakti juga kepada Tuhan yang ada dalam jiwa kita. Karena Beliau sangat luar biasa jasanya. Coba kalau tidak ada Beliau, mana bisa kita hidup, mana bisa kita bersembahyang, mana bisa kita beraktivitas apapun, mana bisa kita berdoa. Jadi kuncinya adalah ajaran spiritual Suksma Angling Dharma adalah meningkatkan, menyempurnakan masalah sembah bakti atau ibadah kita, baik itu secara batin. Secara batin, kenapa secara batin? Karena ada suatu doa yang selama ini manusia lupakan, yaitu doa atau bakti kita atau sembahyang ibadah kita ke dalam. Di samping kita tetap melaksanakan sembahyang bakti ibadah kegiatan janji-janji secara hukum agama keyakinan kita masing-masing, baik itu yang setiap hari, agama Hindu ngejot, risandia, zikir, yang agama Islam juga sama, mungkin sholat 5 waktu, ya agama Kristen, Buddha, ya juga ada kegiatan ibadah atau kegiatan ritual kita untuk urusan ke Tuhan, kepada dewa, kepada malaikat, pada leluhur, kepada ya semuanya. Kita ada yanyu itu ada 5. Yaitu yanyu itu ada 5, ya yanyu ya untuk urusan ke Tuhan, ke leluhur, ya kepada artinya kepada yang tidak kelihatan, maksud yang di bawah, pada manusia, pada leluhur, kan yanyu itu ada 5. Ya, jadi ada yang sehari-hari, ada yanyu sehari-hari, dan yanyu yang setiap hari tertentu. Hari tertentu seperti odalan, ya bisa juga area besar, bisa purnama, kajang klion, ya anggar kasih dan lain-lain. Itu semua kita tetap lakukan. Cuma di sini ajaran spiritual Suksma Angling Dharma adalah mengajarkan untuk kalian menyadari dulu dan yakin bahwa Tuhan itu juga alam jiwa kita yang harus kita membakti dulu.
Jangan sampai kita rajin kesana sini sembahyang, tapi beliau yang menghantarkan kita kemana-mana kita lupakan. Jadi itu aja kunci dasar ajaran kita untuk menyempurnakan. Namanya sesuatu yang sudah kita sempurnakan, otomatis hasilnya pasti lebih baik. Itu aja pesan dari Guru Atu. Semoga para sunat tetap sehat, tetap semangat. Yakinlah kalau kita sudah selalu eling dan bakti pada Tuhan, pada leluhur, hormat pada orang tua, kita punya jiwa welas asih, punya jiwa penolong, ya banyak mohon pengampunan, banyak bersyukur, hidup kita akan jauh lebih tenang, lebih baik ke depannya. Tapi kalau kita hidup terlalu banyak menuntut, tidak pernah mau mendengarkan nasihat orang, tidak pernah mau belajar spiritual, hidup sesuka-suka kita nuntut biar enak-enak, tapi kita sendiri sering bikin sengsara orang, tak mungkin hidup kita akan tenang, bahagia, apalagi selamat, rahayu, batin lahir di dunia ini, apalagi di akhirat. Makanya kunci dasar kalau hidup kita mau tenang, bahagia, banyak-banyaklah kalian bikin ketenangan, bikin bahagia orang lain. Kalau ingin rezeki kita lancar, banyak-banyaklah kita juga membantu sesama. Kalau kita hidup mau rahayu, jangan bikin sengsara orang lain. Itu hukumnya adalah terbalik saja. Kalau kita dalam hidup banyak menuntut tapi kita tidak mau belajar, hidup kita akan semakin tertekan. Kalau hidup kita terlalu banyak menyalahkan orang lain, hidup kita akan selalu ya terhimpit oleh namanya ya tekanan jiwa, tekanan batin, seakan orang lain terus yang membuat kita salah. Padahal kita sendiri dalam hidup tidak pernah membuat orang lain tentram, bahagia, senang. Untuk itulah yakinkanlah semua itu kembali ke perbuatan kita. Kalau kita banyak berbuat kebaikan, pasti orang banyak berbuat baik sama kita. Kalau kita banyak beramal, rezeki kita pasti akan dilancar. Tapi kalau kita pelit, pasti hidup kita akan terjepit jadinya. Tetap semangat semuanya. Guru Atu ada sanggaran, kompak di grup, luangkanlah waktu